warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hidayah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 1 tahun 2020 bidang Bahasa Indonesia. Saya guru Bahasa Indonesia di SMK Islam Sabilal Mutadin Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadiran kalian pada pembelajaran daring kita hari ini. Jadi ini pembelajaran kita terkait materi tentang materi baru. Jadi semoga kalian tetap semangat dalam pembelajaran daring hari ini dan tetap tekun belajar karena kan kita akan melaksanakan penilaian akhir semester. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Nisa, pimpin doanya ya untuk teman-teman. Doa masing-masing. Marilah kita berdoa sebelum memulai pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Halimatun Nisa. Ibu cek kehadirannya dulu. Di sini ada Ananda, Mary, Rida, Putri Oktaviani, dan Nadia. Ya. Jadi untuk pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan materi baru untuk kalian. Jadi semoga ini salah satu materi yang akan keluar nanti di penilaian akhir semester. Oke, sebelumnya Ibu tanya dulu ya. Sering dengar ceramah? Rida? Nuridayanti? Sering, Bu. Sering. Biasanya dengarkan ceramah dari Ustadz atau Ustazah siapa? Beragam, Pong, Bu, banyak. Banyak. Kalau salah satunya? Ustadz Fahmi Arif, Habib Ahmad Al-Habsyi, Habib Novel Alidrus. Itu biasanya lewat YouTube. apa? YouTube. Oh, baik. Jadi pembelajaran kita pada hari ini akan mempelajari tentang ceramah, entah itu ceramah melalui video ataupun teksnya. Ibu akan bagikan materi pembelajaran kita. Sudah terlihat? Terlihat? Udah, Bu. Sudah. Baik. Jadi kita akan mempelajari teks ceramah. Materi ini kan sudah Ibu bagikan di Classroom, jadi nanti kalian bisa sambil mempelajarinya di sana. Ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Jadi yang pertama, mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Kemudian menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah. Jadi kita akan melakukan dua kegiatan tersebut.
Jadi secara garis besar nanti kita akan mengidentifikasi informasi yang disajikan dalam video ceramah yang akan Ibu sajikan nanti melalui YouTube. Kemudian dari identifikasi tersebut kita akan mencermati contoh teks ceramah. Nah, perbedaannya dari contoh teks ceramah itu kita akan menyusun bagian-bagian penting dari hal-hal yang dibahas di dalam ceramah. Tujuan pembelajaran kita melalui pembelajaran dengan model pembelajaran discovery learning, diharapkan kalian nanti mampu mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah, kemudian terampil menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah. Jadi diharapkan kalian bisa membangun sikap percaya diri, kemudian teliti, tanggung jawab, dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi melalui kegiatan ini diharapkan selain mendapatkan nilai pengetahuan, kalian juga mendapatkan nilai sikap dari kegiatan pembelajaran. Ini akan kita bahas ya. Jadi ada definisi, ada jenis informasi, kemudian bagian-bagian penting dalam ceramah, kemudian kalimat majemuk. Ya, jadi untuk kalimat majemuk di pembelajaran kita hari ini, nanti Ibu akan menyajikan teks ceramah. Jadi dari teks ceramah tersebut kalian akan mengidentifikasi kalimat majemuk sesuai dengan jenisnya. Jadi jenis-jenis kalimat majemuk yang terkandung di dalam teks ceramah. Nah, kalimat majemuk ini kalau definisi dan jenis informasi itu dalam dari video, kemudian bagian penting dan kalimat itu dari teks ceramah. Ini definisi ceramah. Jadi ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Kemudian di sini ada informasi. Nah, jadi informasi itu hal yang memberikan pengetahuan bagi kalian. Tadi Rida misalnya sering mendengarkan ceramah dari Ustadz Fahmi ya Rida ya. Iya. Nah, yang berarti kan Rida ada yang Rida ambil dari ceramah yang disampaikan oleh Ustadz tersebut. Nah, hal yang diambil Rida itu adalah informasi dalam teks ceramah yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kita akan melatih mengidentifikasi informasi apa sih yang disampaikan Ustadz ini, informasi apa, itu nanti akan kita pelajari. Nah, ini informasinya, jadi berdasarkan fungsi, kemudian berdasarkan penyajiannya, penyampaiannya, kemudian berdasarkan lokasi peristiwa, dan berdasarkan bidang kehidupan. Nah, ini tadi bagian penting dalam ceramah. Oke, jadi kita sudah masuk ke jenis informasi dulu ya. Di sini Ibu ada satu video ceramah. Sebentar. Kita simak terlebih dahulu ya. Jadi nanti Ibu tanyakan hal yang kalian ambil dari video singkat yang Ibu bagikan. Sudah terlihat? Fani? Fani? Pun, Bu.
Fani kelihatan lah. Nggih. Iya, baik. Ibu bagikan ya. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tentu saja kita tidak mau ada orang yang Ini video ceramah. Jadi ibu tuh mau kalian mengambil manfaat dari video ceramah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tentu saja kita tidak mau ada orang yang berperilaku tidak baik kepada kita. Tetapi bagi orang-orang yang memiliki semangat untuk senantiasa menjadi orang yang baik sampai ke lubuk hati dan dalam segala keadaan, maka kita bisa menyikapi perbuatan buruk orang lain menjadi satu, menjadi ladang syukur bahwa kita tidak jadi dia. Kalau ada orang yang berkata buruk kepada kita, kita bersyukur bukan kita yang jadi dia. Kalau ada orang yang terus marah-marah kepada kita, alhamdulillah bukan kita yang menjadi dia. Satu ladang syukur. Yang kedua adalah ladang ilmu. Kita bisa belajar betapa orang yang berperangai buruk itu sangat tidak bagus, sangat tidak nyaman dirasakan. Berarti kita tidak boleh melakukan hal yang sama. Kalau ada orang yang bersikap kurang baik kepada kita, jadikan ilmu bagi kita dan tekad agar kita tidak melakukan keburukan yang sama. 3. Ini adalah ladang evaluasi. Jangan-jangan selama ini kita pernah berperilaku buruk kepada orang lain. Dan kini saatnya Allah mengingatkan kita, mengingatkan keburukan kita dengan adanya orang yang menyakiti kita. Ini kesempatan bagi kita ladang tafakur yang disertai yang keempat ladang tobat. Kalau sudah bertemu dengan apa yang pernah kita lakukan dulu, inilah kesempatan kita mohon ampun kepada Allah dan jangan sungkan segera untuk meminta maaf kepada orang yang kita sakiti. Sebelum ajal kita datang, kepada Allah minta ampun, kepada orang minta maaf. Yang kelima, ini pun menjadi ladang bagi kita untuk riyadhah, latihan kesabaran kita. Kita tidak akan terlatih kalau tidak pernah berlatih. Seperti orang naik sepeda, dari awalnya tidak bisa apa-apa sampai akhirnya mahir bersepeda karena dia sering berlatih. Demikian pula kesabaran. Makin sering kita menghadapi sesuatu yang tidak enak dan tidak menyenangkan, kalau kita jadikan sarana riyadhah, kita akan semakin sabar. Tidak hanya itu, kita pun bisa meningkat menjadi orang yang derajat ihsan, yang membalas keburukan dengan sikap yang lebih baik. Ini adalah derajat yang sangat tinggi. Mereka bisa berbuat buruk,
kita berbuat baik dengan cara sabar, berkata tetap baik, bersikap tetap baik, dan mendoakan agar yang buruk itu oleh Allah diubah menjadi baik. Pendek kata, justru dengan disakiti orang tanpa kita sadari akan berguguran dosa kita, tambah luas ilmu dan wawasan kita, semakin terlatih diri kita menghadapi kepahitan dan kesulitan, dan semakin tinggi pahala yang didapat serta derajat yang diraih. Oleh karena itu, bersikap bijaklah terhadap orang yang bersikap kurang baik kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah itu adalah beberapa salah satu cuplikan ceramah dari siapa? Nadia? Nadia kayaknya gangguan. Halimatunisa? Kenal suara tadi? Ceramah dari siapa? Agim. Iya, dari Agim. Jadi di sana Agim memberikan ceramah terkait perilaku buruk dari orang lain yang harus kita balas dengan kebaikan. Kalau menurut Halimatunisa, hal penting dari ceramah tersebut apa? Pakai bahasa Indonesia ya. Oke. Dengan cara sabar, tetap baik, dan mendoakan, jika kita disakiti, tanpa disadari dosa kita akan berguguran dan menaikkan derajat kita. Iya, jadi kita tetap harus membalasnya dengan kebaikan. Mary, kalau dari Mary, yang Mary ambil dari ceramah Agim tadi? Intinya sesuatu hal yang buruk tuh pasti ada sisi positifnya, manfaatnya. Iya, jadi dari keburukan orang lain kita tetap harus bersikap baik. Nah, jadi ada yang dijabarkan Halimatunisa dan Mary itu adalah manfaat yang kita dapat dari ceramah. Jadi Halimatunisa dan Mary sudah mengidentifikasi informasi dalam ceramah. Sebelumnya tadi kita lanjut ke bagian penting dalam ceramah. Nah, jadi di sini bagian penting dalam ceramah itu hal-hal pokok yang disampaikan dalam ceramah. Jadi kan tiap ceramah tuh punya temanya masing-masing ya. Misalnya tema untuk kalau saat ini kita ada di bulan Rabiul Awal, kebanyakan temanya tentang Maulid Nabi Muhammad. Nah, jadi apa yang hal pokok yang disampaikan dalam ceramah tersebut itu masuk bagian-bagian penting dalam ceramah. Nah, di luar bagian tersebut itu merupakan bagian penjelasnya. Jadi di sana bagian penjelas dalam ceramah. Nah, ini dari bagian penting dan kalimat majemuk tadi, Ibu ulangi lagi. Itu kalian akan menelaah dalam teks ceramahnya. Jadi yang bagian kalimat majemuk ini kalimat majemuk bertingkat ya. Jadi kalimat majemuk bertingkat itu kalau kalimat majemuk itu pasti punya 2 klausa, itu jelas. Itu minimal punya 2 klausa. Nah, klausanya itu berbeda
dari klausa yang pertama dan klausa kedua itu berbeda. Bedanya ditandai dengan konjungsi. Di sini ada 7 jenis kalimat majemuk. Jadi kalimat majemuk hubungan akibat, kalimat majemuk hubungan cara, kalimat majemuk hubungan sangkalan, kemudian hubungan kenyataan, kalimat majemuk hasil, hubungan atributif, dan kalimat majemuk hubungan penjelas. Nah, jadi nanti penugasannya Ibu bagikan di classroom terkait materi-materi yang Ibu jelaskan di sini ya. Kemudian, nah ini penjelasannya. Jadi kalau bertingkat itu pasti ada kata penghubung sehingga dan maka. Nah, contoh, Nisa mendapat peringkat pertama di kelas sehingga ia diberi hadiah oleh orang tuanya. Nah, jadi di sana ada hubungan bertingkat antara Nisa mendapat peringkat pertama dan Nisa mendapat hadiah. Kemudian kalimat majemuk hubungan cara. Contoh, Nanda pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Nah, jadi cara Nanda ke sekolah itu jalan kaki. Tuh. Kemudian, jadi ada 7 kalimat. Nah, untuk materi secara rinci Ibu jelaskan di classroom. Jadi sudah Ibu bagikan. Kemudian baik, nanti Ibu akan memberikan tugas pilihan ganda, jadi 10 aja di classroom, nanti kalian jawab di sana.
Baik, setelah kita mengikuti pembelajaran hari ini, kita akan melaksanakan refleksi. Jadi refleksi itu seperti penyegaran. Jadi apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Yang pertama Nurida Yanti ya, Rida. Jadi apa manfaat yang Rida dapatkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Jadi manfaat apa yang Rida peroleh dari mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah, kemudian menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah. Jadi hal yang Rida peroleh dari pembelajaran kita hari ini. Manfaatnya itu kalau mengambil inti sarinya tuh buat dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hal yang disampaikan ceramah, bagian-bagian pentingnya dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi usahakan kalian mengambil sisi positifnya ya dalam ceramah. Baik, nah terima kasih untuk siapa tadi, Rida, dalam menjabarkan manfaatnya. Untuk pembelajaran kita selanjutnya, kita akan mengonstruksi teks ceramah. Jadi merancang teks ceramah supaya dia merancang dulu berupa kerangka, kemudian kita kembangkan menjadi paragraf sesuai dengan teks ceramah. Terima kasih atas partisipasi kalian pada hari ini. Tetap semangat belajar, karena kita akan minggu depan sudah pas penilaian akhir semester. Semoga mendapat nilai yang baik, semoga mendapat nilai di atas standar, dan semoga ulangan kalian nanti berjalan lancar. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk menutup pembelajaran hari ini, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.